Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat bila akar-akarnya diketahui. Kemudian nanti bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Kita lihat di contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 7. Nah, langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, kita tentukan dulu X1-nya di sini ya, sama dengan negatif 3 dan X2-nya sama dengan 7. Kemudian langkah berikut, kita mencari jumlahnya. Jumlah X1 ditambah X2-nya itu berapa? Dalam hal ini tentunya negatif 3 ditambah 7 ya, sama dengan 4. Kemudian cari juga hasil kalinya, X1 kali X2 sama dengan ya negatif 3 kali 7 sama dengan negatif 21. Baru kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Maka kita dapatkan X kuadrat dikurang dalam kurung 4X ditambah dalam kurung negatif 21 sama dengan 0. Jadi X1 tambah X2-nya diganti dengan 4, X1 kali X2-nya diganti dengan negatif 21. Kemudian kita sederhanakan, maka didapatkan X kuadrat dikurang 4X dikurang 21 sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 7 itu adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 21 sama dengan 0. Kemudian di contoh yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan negatif 6. Nah, tentunya kita sama kayak tadi lagi, X1-nya sama dengan negatif 5 dan X2-nya sama dengan negatif 6. Kita cari hasil jumlahnya, ya, negatif 5 tambah negatif 6 sama dengan negatif 11. Kita cari hasil kalinya, negatif 5 kali negatif 6 sama dengan 30. Masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh X kuadrat dikurang dalam kurung negatif 11X ditambah 30 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 11X ditambah 30 sama dengan 0. Nah, kenapa 11 menjadi positif? Ingatnya, negatif kali negatif menjadi positif. Nah, dengan demikian, persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan negatif 6 itu adalah X kuadrat ditambah 11X tambah 30 sama dengan 0. Lanjutkan sekalian dengan soal yang ketiga. Ya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2/3 dan negatif 4/3. Jadi sini akar-akarnya berupa pecahan. Sama halnya, kita tentukan dulu X1 dan X2-nya, di mana X1-nya sama dengan 2/3 dan X2-nya sama dengan negatif 4/3. Kemudian kita jumlahkan X1 tambah X2-nya, berarti 2/3 ditambah negatif 4/3. Ya, diperoleh negatif 2/3. Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan 2/3 dikalikan negatif 4/3, yaitu negatif 8/9. Kemudian masukkan ke dalam rumus yang tadi itu, X kuadrat dikurang dalam kurung X1 tambah X2X ya, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi dalam kurung negatif 2/3X ditambah dalam kurung negatif 8/9. Kemudian kita sederhanakan, maka menjadi X kuadrat ditambah 2/3X dikurang 8/9. Nah, supaya tidak ada pernya, maka kalikan dengan penyebut yang terbesar. Di sini penyebutnya ada 2 kan? Ada 3 dan 9. Maka kalikanlah dengan 9 karena terbesar 9. Berarti X kuadrat dikalikan dengan 9 nanti akan menghasilkan 9X kuadrat. Kemudian 2/3X dikalikan 9 itu menghasilkan 6 ya. Kemudian negatif 8/9 dikalikan 9 itu dapatkan negatif 8. 0 kalikan 9 ya tetap 0. Nah, maka didapatkan 9X kuadrat ditambah 6X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita peroleh ya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2/3 dan negatif 4/3 itu adalah 9X kuadrat ditambah 6X dikurang 8 sama dengan 0. Di soal yang keempat, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3/2 dan 2/3. Nah, di sini akar-akarnya penyebutnya tidak sama ya, berbeda dengan di soal yang ketiga tadi.
Nah, X1-nya tentunya sama dengan 3/2 dan X2-nya sama dengan 2/3. Kita jumlahkan X1 tambah X2 berarti 3/2 ditambah 2/3. Nah, ini tidak bisa kita jumlahkan langsung, tetapi harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, KPK dari penyebutnya dari 2 dan 3 itu adalah 6. Sehingga 6 bila dibagi dengan 2 itu dapat 3, 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Berarti 3/2 itu sama dengan 9/6. Kemudian 2/3 dijadikan per 6 ya. 6 dibagi 3-nya dapat 2, 2 dikalikan 2 jadi 4. Berarti 2/3 itu adalah 4/6. Sehingga kita peroleh 9/6 ditambah 4/6 ya sama dengan 13/6. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 itu sama dengan 3/2 dikalikan dengan 2/3. Berarti didapatkan 3 kali 2-nya 6, kemudian 2 kali 3-nya juga 6, jadi 6/6. Kita masukkan ke dalam rumus ya, maka kita dapatkan X kuadrat dikurangi dalam kurung 13/6X ditambah 6/6. Nah, sini sudah sama penyebutnya ya, 6 tinggal kalikan 6, maka X kuadrat dikalikan 6 itu jadi 6X kuadrat. Kemudian negatif 13/6 dikalikan 6 itu dapatkan negatif 13. Kemudian 6/6 dikalikan 6 itu dapatkan 6 ya. Ini dapatkan ini ya, 6X kuadrat dikurang 13X tambah 6 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3/2 dan 2/3 itu adalah 6X kuadrat dikurang 13X tambah 6 sama dengan 0. Itulah anak sekalian ya di bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua sekarang bagaimana menyusun persamaan baru yang akar-akarnya ya didapatkan dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, misalnya persamaan kuadrat baru itu punya akar alfa dan beta. Maka persamaannya yang bisa kita bentuk adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung X tambah alfa tambah beta X gitu ya, ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, misalnya di contoh yang pertama, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan tersebut. Nah, di sini tentunya kita harus mencari dulu berapakah nilai X1 dan X2-nya. Ya. Untuk mendapatkan X1 dan X2, kita harus tahu berapakah nilai A, nilai B, nilai C pada persamaan kuadrat tersebut. Nah, dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X kurang 14 sama dengan 0, maka nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 14. Nah, X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A, berarti negatif 5/1 sama dengan negatif 5. Kemudian untuk hasil kalinya X1 kali X2 itu adalah C per A, berarti negatif 14/1 sama dengan negatif 14. Nah, tadi dikatakan bahwa 2 kali akar-akar persamaan yang diketahui. Berarti kita harus mencari dulu alfa tambah beta, berarti alfa itu adalah 2X1, beta itu adalah 2X2. Berarti 2X1 ditambah 2X2 sama dengan, kalau kita menggunakan sifat distributif, berarti sama saja dengan 2 dikalikan dengan X1 ditambah X2. Dalam kata lain, 2 dikalikan hasil jumlah tadi itu kan negatif 5. Nah, dikalikan negatif 5 sama dengan negatif 10. Kemudian hasil kalinya alfa kali beta, berarti 2X1 dikalikan dengan 2X2. 2 kali 2-nya jadi 4. Ya, X1 kali X2 jadi 4, X1, X2. Nah, X1, X2-nya tadi didapatkan negatif 14. Berarti 4 kali negatif 14 sama dengan negatif 56. Baru masukkan ke rumus yang tadi. Yang X kuadrat itu dikurangi dalam kurung alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi dalam kurung negatif 10X ditambah dalam kurung negatif 56 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan menjadi X kuadrat negatif kali negatif jadi positif kan? Jadi positif 10X. Nah, negatif kali positif jadi negatif. Nah, akhirnya negatif 56 sama dengan 0. Nah, dengan demikian
Persamaan kuadrat barunya yang dicari adalah x kuadrat tambah 10x dikurang 56 sama dengan 0. Di contoh yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang baru, ya, akar-akarnya 3 kali dari faktor-faktor persamaan 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Nah, kita urai dulu, ya. Jadi dari 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0, kita mendapatkan sini nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 5. Nah, x1 ditambah x2 itu kan tadi negatif B per A, berarti negatif 2 per 3. Sedangkan hasil kalinya x1 kali x2 sama dengan C per A, berarti negatif 5 per 3. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, alfanya, karena 3 kalinya alfa sama dengan 3x1 dan beta sama dengan 3x2. Berarti alfa tambah beta itu sama dengan 3x1 ditambah 3x2, atau dalam kata lain 3 dikalikan dalam kurung x1 tambah x2. Berarti sama saja dengan 3 dikalikan negatif 2 per 3, maka didapatkan negatif 2. Sedangkan hasil kalinya, alfa kali betanya, berarti 3x1 dikalikan 3x2 sama dengan 9x1 x2. Sedangkan x1 x2-nya adalah negatif 5 per 3. Nah, berarti alfa kali betanya itu sama dengan 3 dikalikan negatif 5 per 3, didapatkan negatif 5. Baru masukkan ke rumus yang tadi, ya, yaitu x kuadrat dikurang dalam kurung alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi negatif 2x ditambah negatif 5. Atau sederhananya adalah x kuadrat tambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan kuadrat baru yang kita peroleh adalah x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Yang berikutnya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan dengan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada kata berkebalikan, ya, misalnya macam gini, 3 per 5 itu kebalikannya 5 per 3, gitu ya. Atau 1 per 2 kebalikannya adalah 2. 7 kebalikannya 1 per 7, dan seterusnya. Dari sini kita dapatkan, ya, bahwa dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0, itu nilai A-nya 2, B-nya 5, dan C-nya negatif 3. Kemudian kita cari dulu x1 tambah x2-nya, berarti negatif B per A, berarti negatif 5 per 2. Dan hasil kalinya x1 kali x2-nya adalah C per A, berarti negatif 3 per 2. Nah, karena berkebalikan, berarti alfanya ini adalah 1 per x1 dan betanya adalah 1 per x2. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari jumlah alfa ditambah beta, berarti sama dengan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Supaya bisa dijumlahkan, kita samakan penyebutnya, yaitu dengan x1 kali x2. x1 kali x2 dibagi dengan x1 sama dengan x2, ya. Kemudian x2 di x1 x2 dibagi dengan x2 itu dapatkan x1, berarti hasilnya yang atas adalah x1 tambah x2, atau juga x2 tambah x1 sama saja, ya. Nah, berarti ini kan sudah ada hasil jumlah dibagi dengan hasil kali. Hasil jumlah tadi adalah negatif 5 per 2. Sedangkan hasil kalinya, pembaginya adalah negatif 3 per 2. Nah, maka hasilnya adalah negatif 5 per negatif 3, atau sama dengan 5 per 3. Jadi positif. Ingatkan, kalau pembagian itu dikalikan, tapi dengan catatan si pembaginya dibalikan, gitu ya. Kemudian hasil kali alfa kali betanya nih. Alfa kali betanya sama dengan 1 per x1 dikalikan dengan 1 per x2, maka diperoleh jadi 1 per x1 x2, ya. Berarti sama dengan saja dengan 1 dibagi dengan negatif 3 per 2. Berarti sama saja dengan negatif
2/3. Ya. Maka persamaan kuadrat barunya ya, yaitu tadi x kuadrat dikurang dalam kurung alfa tambah beta x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, maka dapatkan x kuadrat, kemudian dikurang 5/3x, kemudian ditambah dalam kurung negatif 2/3 sama dengan 0. Supaya tidak dapat 3-nya, kalikan 3, maka didapatkan 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Inilah ya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan dengan persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0, yaitu 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Itulah anak sekalian ya, bahasan yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya.